kan kita masih menunggu. Biasanya Desember itu apalagi berbarengan dengan liburan gitu. Nah maksud saya nanti ada tanggal-tanggal yang diwakili untuk diambil cuti, misalkan kalau di sini 31 terus 2 Januari diusahakan jangan ambil cuti di tanggal ini sambil menunggu nodin dari ibu, biasanya itu keluar. Terus seandainya kami kaitkan dengan nomor sekawan itu Pak, di situ kan untuk guru di sekolah dan dosen itu mengacu pada pasal ini, pasal mana kalau sebenarnya kan kalau cuti kan memang hak pegawai ya. Saya tekankan lagi, cuman dalam hal itu tuh pimpinan dari misalkan satuan pendidikan, kepala sekolah itu punya kewenangan untuk mengatur dalam arti menjadwalkan, menangguhkan, bahkan menolak, tergantung kondisi sekolah. Memang kemarin beberapa sekolah itu kan juga sempat ada yang tanya juga, nah bisa itu cuti kalau saya libur, supaya liburan pasti banyak yang mengambil cuti. Itu nanti dibagi, dijadwal, jangan sampai berbarengan ambil cuti semua nanti sekolah kosong. Proporsional pembagiannya. Nah kalau kemarin sesuai tahun kemarin itu kami itu kan boleh mengambil 6 hari tapi 2 tahap. Satu tahapnya itu hari. Untuk tahap kedua itu melihat kebutuhan sekolah, apakah di saat libur itu nanti personel yang harus ada di sekolah itu jumlahnya berapa, jadi intinya nggak kosong. Terkait dengan ini Bu, memang saran dalam dihindari tanggal-tanggal yang sesuai. Ya, Pak, ini kemarin dari itu saya kan betul mau izin tanggal 23, 24 dan 27. Nah, katanya ini Pak, kalau biasanya kalau 1 hari dan satu hari menjelang dan 1 hari sesudah cuti bersama itu biasanya tidak boleh. Nah, ini kan cuti bersamanya tanggal 26. Nah, ini saya maunya kan kalau ambil 24 dan 27 katanya tidak boleh. Nah, kalau ini tidak boleh, kemudian ya tanggal-tanggal ini tidak boleh, terus guru itu ambil cutinya terus kapan? Terus Pak, kaitannya dengan teman-teman yang non Islam juga. Ya ini saya jelaskan dulu Pak. Kan di sini jelas selektif dan secara proporsional. Kalau menurut pemahaman saya, bagi yang merayakan Natal itu pengecualian. Karena memang menurut saya memang kita harus memberikan prioritas kepada mereka yang merayakan hari Natal itu. Cuma nek misalkan yang lain ya untuk jaga mawon Pak. Kita kan juga kembali lagi Pak, antisipasi daripada nanti sudah ada ketentuan seperti ini dan ada larangan seperti ini. Mungkin yang kalau misalkan ada yang non muslim mengajukan dalam perayaan, kita bisa dengan penjelasan seperti itu, saya pikir masuk akal. Tapi nyun sewu yang lainnya kan misalkan sudah ada ketentuan ini tapi masih mengambil cuti. Kayak gini Pak, itu kan mohon maaf ya, saya kan ketua PGR-nya di SMKN. Ya, Pak tolong apa dengan ketua PGR ini aku terno gitu kan. Itulah makanya yang terutama yang non. Nah, seperti Bu Siska, Pak Aris itu kan yang itu yang ini mohon maaf ya. Sebetulnya secara umum tapi ini kan non muslim. Nah, saya kan diminta untuk mengangkat uang saya. Pak, ayo Pak perjuangkan Pak untuk PGRI. Kalau kalau yang non yang merayakan mau diajukan aja. Itu. Karena memang ada poin kemarin saya baca, seingat saya tuh secara proporsional. Terus gini Pak, guru di SMA-nya itu kan 80. Seandainya yang mengajukan itu di hari-hari itu tuh nggak banyak gitu kan ya, apakah tidak diakomodasi? Terus berkaitan di sini kan ini kan nggak ada tulisan misalnya dilarang gitu loh Pak. Ya sebentar gini. Kalau yang itu nanti dulu. Yang penting, yang bagi saya Pak, yang penting yang non muslim dulu. Gitu. Yang itu Bu. Nah, yang penting non muslim dulu Pak ya. Jadi kan dalam tadi matur prioritas dulu. Kemudian yang lain-lain biar ngalah gitu Pak ya. Nah, gitu loh maksudnya. Maksudnya kan sambil melihat kekuatan yang di sekolah. Gitu jangan sampai sekolah itu kosong. Maksud saya itu persentasenya berapa untuk guru tetap di sekolah dengan
pengaturan cuti teman. Kalau proporsionalnya kan memang teknisnya kan harusnya dari Pak Wiyarso sendiri diatur karena yang beliau yang punya kewenangan. Pada prinsipnya kami monggo kalau memang cuti itu mau diajukan itu memang cuman diatur Pak, jangan sampai bebarengan semua tuh prinsip sekolahan jangan sampai kosong. Kalaupun ada yang misalkan nyun sewu kalau di aturan itu nyun sewu aturannya kalau misalkan ada pegawai yang cuti di saat dia cuti itu pimpinan bisa memanggil sewaktu-waktu untuk kembali. Itu yang perlu diingat. Makanya kan kewenangan itu nanti Pak Wiyarso. Nanti monggo dirembuk kalau bisa nggih. Ya istilahnya ada rapat kecil dari Pak Wiyarso, nanti dari KTU-nya, nanti guru-guru yang ngambil cuti itu bisa untuk dijadwalkan, jangan sampai berbarengan. Itu ketika itu kan sempat dibahas di rapat dinas, saya sampaikan juga. Kemudian Pak Wiyarso kan akhirnya konsultasi saja kepada dinas kan begitu. Terus ini teman tak antar. Enggak apa-apa Pak. Terutama yang non muslim dulu Pak. Kalau yang penting saya setuju. Yang penting teman-teman non muslim dulu Bu. Oh, buat yang lain-lain. Saya nggih Pak, pengalaman di kantor saya lama dulu. Teman-teman non muslim itu ngambil pas hari-hari cuti itu tidak ada masalah. Dan yang penting kan itu Pak. Para kepala perangkat daerah di Jawa Tengah dalam misalkan libur nasional dan cuti bersama agar mengatur pemberian cuti secara proporsional. Proporsional itu dalam arti sesuai kebutuhan. Sudah ada titik temu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga fungsi